1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Evi Sutanto, Gembala Sidang GAB Mahanaim Sidoarjo. Kami tadi berbincang tentang aku telah melihat Tuhan. Bagaimana caranya tadi sudah diperbincangkan, dan kekasih Tuhan, untuk apa sih kita harus melihat Tuhan setiap hari? Agar iman kita diteguhkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kemudian panggilan kita juga diteguhkan, tidak melenceng ke kanan ke kiri, tidak terombang-ambing dengan ajaran-ajaran yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Dan berikutnya kita mampu bersaksi. Ini saatnya praktek, Anda bisa bersaksi, Anda bisa juga bertanya, berdiskusi berkaitan dengan apa yang kami perbincangkan. Silakan 0315046000. Saya buka untuk Anda. SMS WA 0813 330 60.000. Bu Evi, ada kesaksian dari Bu Kustiah ini. Ya. Shalom, selamat pagi Mbak Wahyu dan Bu Evi. Terima kasih bincang paginya sudah memberkati saya. Memang kaum harus menjadi orang yang semangat, tak kenal lelah. Kebetulan saya ini pekerja keras sebagai petani. Dan sekarang saat pandemi, saya ini sudah janda, sudah 17 tahun, umur 60 tahun, saya tidak kekurangan. Terima kasih sangkakala bersama dengan hamba Tuhan yang sudah banyak memberkati, dan Tuhan selalu mengurapi pelayanannya. Tuhan memberkati. Salam buat semua. Amin. Bu Kustiah di Jombang. Ya. Petani ya. Luar biasa, usia 60. Masih semangat. Masih semangat bertani ya, Bu ya. Puji Tuhan. Saya tuh angkat topi loh sama petani ya. Betul. Sebab pekerjaannya tidak mudah loh, Bu. Itu tidak mudah. Betul. Ya. Kerja keras. Karena apa? Harus melawan hama, harus membalik tanah, harus memupuk, memelihara. Betul. Kalau enggak kita enggak makan sayur loh, ya kita enggak makan nasi. Kalau enggak ada petani. Ya, puji Tuhan, sehat selalu ya, Bu Kustiah, salam sehat. Ya, kekasih Tuhan yang di Jombang dan sekitarnya, selamat pagi juga. Iya, sehat Jombang, selalu. Gimana kabar Jombang? Enggak zona merah kan? Enggak kayaknya, Bu. Enggak pernah ya rasanya. Iya, kayaknya enggak deh. Tuhan. Puji Tuhan. Jombang baik. Sehat. Berikutnya ada Ibu S yang bergabung. Selamat pagi Bu Evi. Selamat datang di Radio Sangkakala. Saya juga terima kasih sama Bu Evi yang tiap hari memberikan firman kepada saya. Terima kasih ya Bu, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Jadi beliau pengintil saya. Pengintil. Ya. Pengintil, enggak tahu di IG, enggak tahu di Facebook, ternyata ada pengintil saya ya. Mungkin dapat renungan firman di WA juga mungkin. Kalau di WA saya enggak ya, Bu ya? Ya di IG sama di Facebook. Oh iya, kayaknya. Kalau saya tempo hari pernah absen 1 hari. Jadi saya mulai siaran tuh kan Senin sampai Jumat ya. Ngalang-ngalai penyiar berarti. Ngalang-ngalai penyiar. Tiap jam 6 itu pasang bulu mata palsu. Buka rahasia dikit ya. Nah, ada pernah saya sakit gigi sekali. Absen gitu. Aku pikir, aduh, kok sakit, enggak enak, mau pergi ke dokter. Enggak gitu loh ya. Rasanya kok ya wis lah, absen sekali nggak apa-apa. Waduh, dicari loh. Oh, ya aduh. Jadi ada seorang pengintil ya, yang loh Bu, hari ini kok nggak ada, katanya gitu. Waduh, ini nggak bisa ya. Kalau kita sudah komit seperti penyiar kan nggak bisa kan, radio terus tetap siaran ya? Absen lah, males, nggak bisa ya. Puji Tuhan. Ya pasti pengintil saya diberkati. Puji Tuhan. Amin. Baik, berikutnya ada Ibu H yang bergabung. Selamat pagi Bu. Mau tanya, apakah istri harus patuh pada suami dalam hal apapun? Cerita dulu, itu pertanyaannya, masih ada ceritanya. Ada. Beberapa minggu yang lalu saya ini punya janji dengan tukang batu yang mau dandani talang bocor. Tukang itu sedang mengerjakan rumah juga di depan rumah kami. Tapi tukang itu sudah mau menyempatkan 1 hari untuk membetulkan talang di rumah kami. Tukang sudah izin ke tetangga kami yang sedang membetulkan rumah juga. Tapi waktu tukang datang, suami saya bilang kita tunggu saja Ma, dia selesai dengan rumah tetangga dulu. Padahal saya sudah janjian loh Bu. Lalu tukang itu balik lagi bekerja di tetangga.
Saya hanya patuh pada kata suami. Tapi beberapa hari kemudian ketika kami minta tolong tukang itu, setelah rumah tetangga selesai dikerjakan, dia katanya mau datang, tapi setelah beberapa minggu gak datang-datang. Apakah mungkin tukang itu sakit hati pada saya ya Bu, karena kemarin ditolak? Saya jadi bingung. Mohon pendapatnya dari Ibu, saya harus bagaimana? Maaf panjang Bu ceritanya. Iya, cerita mesti panjang. Kalau nggak panjang tuh namanya bukan cerita, itu cerpen. Cerita pendek. Ya, dalam hal ini kan memang suami istri ini, kalau berdasarkan Alkitab kan kita istri harus tunduk sama suami. Dalam kasus ibu ini, apakah ibu sudah minta izin sama suami kalau ngambil tukang itu di tengah jalan? Itu yang pertama. Terus kemudian juga masalahnya apa sih? Penting amat atau tidak? Bisa ditunda atau tidak? Misalnya begini, bocor atau mau rubuh karena rayap, ya kan kasusnya saya nggak jelas ya. Tapi prinsip utama ya kita mesti ngomong sama suami kalau hal bangunan ya. Sebab saya pun ya arsitek ya. Saya sudah ngomong kemarin sama rekan-rekan saya, hanya satu hal yang aku belum lakukan, yaitu menek genteng dan bocor. Padahal arsitek ini. Padahal arsitek ya toh. Kan saya ngomong gini loh, seorang arsitek itu ya kalau dikatakan berhasil bangunannya itu ya bukan soal indah dan kerennya, tapi gak bocor. Saya katakan ya, indah keren tapi lak bocor ya percuma. Saya katakan begitu. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan Ibu, ya hal-hal ini sebetulnya bukan masalah patuh ndak patuh sama suami, tapi ini kan manajemen rumah tangga. Jadi kalau memang itu suami yang harus memutuskan, jadi ada gini loh, rule of the game. Saya juga sama Pak Gem itu, ya kalau bangunan ini itu urusannya Pak Gembala. Urusannya Pak Gembala. Babano bocor, bagak bocor, saya wis diem ae ya kan. Manggil tukang ABC saya wis diem ae. Tapi nek taman urusan saya, ya kan. Saya mau beli tanaman, mau tak jebol, mau tak pateni, itu urusan saya ya. Jadi sebetulnya kita harus menentukan ini ya, sila-sila dalam rumah tangga. Bikin sila juga ya? Iya, sila ke-7 demi keamanan. Kalau enggak gitu kan kita rebutan suruh menyuruh ya toh. Terus nanti disalah-salahno. Saya enggak mau gitu ya kan. Emang mentang-mentang saya disalah-salahno kan gitu kan. Kita kan ya punya harga diri. Waduh. Jadi menurut saya ya Bu ya wis ngalah sama suami aja kalau urusan bangunan ya kan. Tapi urusan masak ya kan saya yang kuasa gitu loh. Nah, jadi di sini saya merasa ya enggak apa-apa lah, tukang itu enggak usah dibesar-besarin ya, cari tukang lain ya kan, masih banyak tukang ya, biar aja suami yang beresin. Misalnya sampai roboh, waduh ya sudah biarin, pokok enggak kerubuhan. Jadi hal-hal demikian diambil enteng aja lah ya, nggak perlu dibesar-besarin. Yang mana yang perlu tunduk, yang enggak tunduk, masalah bukan itu. Tapi kita tetap hormati suami kita. Kalau dia ya wis ben, ya wis ben kita ya wis ben, ya tau wis enak tahun tambahan. Rusak nanti Bu, ya apa Bu gitu. Rusak. Ya wis ben, bukan aku yang bayari kok. Paling aku bisa usul ya. Ini contoh. Itu loh Pak, nayeng. Berkarat. Pagere berkarat. Enggak dicat nah. Atau kalau tumbuh-tumbuhan saya sudah melanggar bangunan, enggak dipanggil tukang kebun ta. Untuk soalnya menek-menek naik ya kan. Dia diem aja wis tak jarne. Wis enggak mau perang aku ya kan. Nanti suatu saat beliau ngatur waktu sendiri, wis ya tak babati ya itu. Jadi ya wanita ini punya seni lah ngadepin suami ya Bu ya. Enggak usah dibawa serius lah gitu-gitu ya. Enggak usah dibawa gimana gitu ya. Sampai akhirnya terus
oh bencekno gini-gini, ndak usah lah, suami juga punya perhitungan kan. Iya. Oke. Baik, 1955 bergabung. Wih, ini banyak yang minta renungan ke Bu Evi setiap hari. Iya ta? Iya. Wah, puji Tuhan. Minta renungan, Bu. Apakah saya boleh minta renungannya setiap hari? Bu Evi itu live-nya di IG sama Instagram Facebook. Sama Facebook, Bu. Jadi kalau mau, jadi IG live-nya nama saya Evi Laksmi, huruf kecil disambung. Ya. Bisa follow beliau, ngintil beliau. Bilang ngintil. Follow, like pengintil. Subscribe ya. Subscribe. Ya. Tanya pertanyaan dari 1955, Bu Evi, kalau ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai dengan orang itu, tidak tegur sapa, apakah bisa kalau mengampuni orang dengan cara begitu? Tetap jotak. Tapi saya mengampuni kok, Bu, gitu. Tapi saya nggak nyapa gitu, boleh nggak? Ya gini ya, iman tanpa perbuatan itu mati kan. Ya kita memang beriman, wis memaafkan, mengampuni. Ya berbuat toh, disopo. Soal diselendoti, seledoti. Ya wis ndak apa-apa, wong kita ndak kekurangan apa-apa. Seledot nggak kalong ya. Ndak kalong, duwike nggak kalong kan sing penting. Ya mungkin kita risih ya dengan orang yang seledot. Tapi kalau kita ngampuni itu berarti melupakan ya. Terus kedua, tetap berbuat baik ya. Oh, saya banyak diseledoti orang. Oh. Wow, keren. Ada yang nyeledoti juga? Ada. Oh ya terus apa? Ibu gimana? Tetanggaku. Tetangga, dengar nggak ya tetangganya ini ya? Bisa dengar. Gitu ya. Tapi bukan di Sidoarjo. Dulu ya. Di Darmo Permai, tapi kayaknya beliau sudah meninggal. Jadi enggak apa-apa dirasani. Tapi enggak lah, kita enggak ngerasani, tapi contoh. Jadi tak bayi, tak kasih kue, aku ulang tahun tak kasih kue tar. Loh lah kok tar itu lo mambu ya apa ya? Loh. Akhirnya maaf ya. Saya minta maaf, terus tak ganti roti. Loh kita ini mau berbuat baik lah, kok sing dikekno itu loh kok iso basi, kok isa ya. Oh my god. Jadi akhirnya waduh lah tambah mangkel deh ya toh. Akhirnya saya kasih beliin roti lagi yang baru. Tapi akhirnya kami bersahabat ya. Jadi memang gini loh, mengampuni itu dan melupakan. Mengampuni itu ya harus menunjukkan etikat baik kita. Kayak sama suami lah, wis enake suami ae lah, daripada orang lain nanti tersinggung ya toh. Ngampuni suami atau ngampuni istri. Terus ya wis pokok aku kan sudah ngampuni. Tapi terus mari gitu sledot. Mari gitu baik nek minta duit tok, ya kan? Mari gitu enggak mau kasih dia makanan. Ya ndak, ya sediakan semuanya nanti kan hati itu sama meleleh ya. Nanti Tuhan mengerjakan apa itu? Kalau Tuhan berkenan atas jalan seseorang, maka musuhnya orang pun itu pun diperdamaikan. Itu di Mazmur atau mana itu ya? Nah itu. Jadi sudah ngampuni, it's okay. Ayo mulai melakukan. Sakit diseledoti, ya enggak apa-apa, wis diterima wae, ya kan? Enggak kalong tuh. Enggak kalong pokoknya. Iya kan? Oke, jadi tetap disapa ya. Ya tetap disapa, mengangguk kepala, mesem. Mosok 10 kali mesem gak mangsa. Ya. Iya kan? Iya. Mesem dhewe nanti lah. Iya, nek mesem dhewe bisa dicakup orang, bahaya. Berikutnya ada Ibu Ripka di Desa Nglebak, Kecamatan Bareng, Jombang. Bu Evi mohon gabung dong untuk mendapat renungan setiap pagi dari Ibu. Matur nuwun Bu, Gusti berkahi. Itu bisa gabung. Gabung di IG. Followerku ya. Iya, di IG sama Facebook ya Bu. Di IG sama Facebook tuh nama saya. Ketik aja nama saya, terus ada fotonya orang paling cantik sak jagat online. Soalnya pakai bulu mata palsu. Itu dia. Pagi-pagi loh ya, jam 5 masangnya. Ya jam 5 pagi Bu. Jadi sudah harus buka IG. Enggak lah, jam 6. Jam 6 ya? Oh ya, saya pikir jam 5. Oke.
Baik, berikutnya ada komik di Jombang. Ini banyak dari Jombang ternyata dengerin ya. Shalom Bu, mau tanya. Halo Jombang. Hal jodoh. Waduh. Bagaimana mencarinya untuk anak saya, Bu? Saya punya anak cewek usia 25 tahun. Waduh, mesti dipasang dong fotonya. Iya. Ditulis cari jodoh. Enggak Bu, ini guyon ya. Saya itu menasihati semua wanita ya, komisi wanita, pokoknya wanita-wanita yang dengar ini ya, siaran kita ini ya. Saya selalu nganjurin untuk jodoh anak-anak itu sudah harus didoakan ya. Sejak mereka itu kecil ya, nanti remaja dan seterusnya. Untuk jodoh anak-anak itu kita memang juga harus memberi mereka pengertian ya, bahwa cari jodoh itu nek salah itu nangis seumur hidup, betul nggak ya? Karena nggak bisa ditukar ya. Karena nggak bisa tuker-tuker ya. Penderitaanmu itu harus dijalani. Jadi anak-anak itu harus dikasih pengertian. Sejak kapan? Ya sejak dini, sejak mereka itu wong arek SD itu loh, sekarang itu loh wis pacaran. Pacaran wis apa? HP-an itu loh ya. Sudah WA-WA-an. Nah, apalagi youth sekarang itu. Waduh, wis tambah luar biasa ya. Jadi kita harus membimbing mereka, kasih contoh-contoh, kasih wejangan-wejangan. Nah, yang terpenting ya gak usah pacaran dulu. Tapi nek dia taati kebablasan sampai umur 40 gak pacaran ya parah juga ya kan. Nah, kan repot kan jadi mama. Tapi ya dikasih ngerti ya. Terus untuk jodohnya itu kita harus berdoa loh, ya kan? Tadi ketemu Tuhan tadi. Iya. Tanyain kita ke Tuhan. Harus tiap hari ketemu Tuhan, kita harus ngomong jodoh anakku iki seperti ini mauku gini. Nah, anak-anak juga dilatih untuk dia sendiri berdoa di hadapan Tuhan. Jodohku itu demikian yang ku mau. Waduh. Ya jangan sampai salah pilih. Nah, ketika kita orang tua mendoakan yang baik, pasti Tuhan memberi jawaban yang baik pula. Ya, saya tidak menyombongkan dari youth kami, ndak ya. Tetapi ketika ini kami lakukan setiap pagi ya, benar-benar loh kami lakukan, kami tulis loh namanya anaknya itu ya. Kami tulis nama anaknya, kami tulis mereka-mereka yang sudah waktunya untuk menikah ya. Ternyata mereka yang kami telah doakan itu betul-betul dapat jodoh yang ciamik. Ciamik dalam arti apa? Ya orangnya taat firman ya toh. Orangnya patuh sama orang tua mertua baik. Terus jodohnya itu orang yang baik-baik. Mereka punya kerjaan yang baik. Wis pokoknya anu lah. Ideal dalam arti sebenarnya ya. Jadi ini loh kuasa doa ya. Jadi jangan sepelekan. Misalnya mereka sedang pacaran saat ini, terus orang tua gak berkenan ya. Tapi mereka masih ngeyel, angel tuturane ya. Jangan putus asa, jangan ngomong gini, wis mbok wis tak serakno Tuhan ae. Tak serakno Tuhan itu apa? Repot ya. Tak serakno Tuhan apa enggak mau ngurus. Nah, enggak bisa. Kita memang menyerahkan kepada Tuhan. Tapi urusan kita ya kasih jelas. Ya jangan sampai juga gini yo. Sudah pacaran lama enggak dikawin-kawin. Nah, ini orang tua juga belehar ini ya kan. Nanti kalau ada setan lewat atau ya perkara-perkara yang di luar kendali kita, baru kita nangis-nangis sama Tuhan. Kasep ya kan. Oke. Jadi mesti bijaksana aja. Dan untuk bisa begitu tadi itu ketemu Tuhan tadi itu penting memang ya. Nah, untuk bisa begitu nek orang tuane ndak tahu doa, orang tuane ndak tahu baca firman, arek itu ndak bakalan nurut. Ya. Itu yang pentingnya kita sendiri harus nurut sama Tuhan dulu. Nah, kalau anak ndak mau nurut kita mesti tanya, kira-kira kita ini sedang tidak nurut sama siapa gitu ya. Ya iyalah, pastilah kita sendiri mungkin sedang namanya angel tuturan. Itu dia.
Oke, baik. Bu Evi, bisa disimpulkan dari apa yang kita perbincangkan pagi hari ini dan silakan tutup dalam doa. Ya, jadi kesimpulannya adalah bahwa kalau kita berkata aku telah melihat Tuhan, itu sungguh-sungguh kita sudah ngalami ya. Sehingga iman percaya kita itu sungguh-sungguh kepada Kristus, tidak tergoyahkan. Kemudian juga panggilan kita, apakah kita sebagai ibu rumah tangga biasa, sebagai penginjil, sebagai karyawan, atau apapun profesi kita, diteguhkan panggilan kita. Apakah kita hamba Tuhan? Ini kalau kita sudah melihat Tuhan, maka kita tidak ngalor dan ngidul, tetapi tetap teguh di dalam panggilan kita. Yang hamba Tuhan ya menjadi hamba Tuhan, bukan hamba perut ya, bukan hamba daging. Yang orang-orang yang bekerja, bahkan imamat yang rajani, mereka juga melayani Tuhan, mereka juga tetap bekerja, bertanggung jawab buat segala apa yang dipercayakan. Kemudian yang terakhir yaitu orang yang telah melihat Tuhan itu mampu bersaksi bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu begini begitu, bahwa Tuhan itu Tuhan yang dahsyat. Nah, memberitakan kabar baik, tidak ada juru selamat selain Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Loh, itu kabar-kabar baik, jadi tidak nyeleweng ya saudaraku ya. Oke, pagi ini saya harus cukupkan sekian. Terima kasih buat Mbak Wahyu, buat Bu Betty yang sudah mempercayakan perbincangan pagi ini. Terima kasih buat para follower dan terima kasih buat kekasih-kekasih Tuhan setia Radio Sangkakala ya. Jangan lupa selalu on-kan Radio Sangkakala. Sekarang juga bisa lewat internet streaming ya, atau lewat aplikasi. Streaming, lewat aplikasi ya. Semuanya. Enggak punya radio, enggak usah beli radio. Sudah punya HP. Sudah punya HP itu di streaming Radio Sangkakala. Ya, jangan lupa. Oke, kita berdoa. Bapak di dalam surga, terima kasih kami sudahi perbincangan pagi ini. Tuhan berkati seluruh kru Radio Sangkakala, juga para direkturnya Tuhan, supaya tetap sehat, kuat dan setia kepada panggilan semula. Seluruh dana yang diperlukan Tuhan yang menyediakan. Kami percaya hal itu terjadi. Kami juga berdoa buat kekasih-kekasih Tuhan yang sakit pagi ini, pasti Tuhan sembuhkan. Yang kekurangan pasti diberkati. Yang ada masalah pasti mendapatkan jalan keluar. Dan biarkan iman mereka bertumbuh oleh pengenalan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Bu Evi, terima kasih sudah menjadi berkat. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Sehat Terima sampai kasih. di rumah, nggak pusing. Nggak, pasti sudah aman. Bye-bye sampai ketemu semuanya. lagi Bu. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, pastikan setiap hari, setiap saat kita ini melihat Tuhan, mengalami hadiratnya dengan berdoa, membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya, dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Maka iman kita akan diteguhkan, panggilan kita akan diteguhkan, dan kita bisa bersaksi tentang kebaikan, kedahsyatan Tuhan kita. Saya Wahyu Widiawati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.